Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, kemarin pas saya ngepost video tentang pendakian horor di Gunung Bumiwangi. Nah sekarang ini ada kiriman dari teman saya sebut namanya Ujang ya. Ini ada kiriman di Ujang dulu pas waktu 2021 kalau nggak salah. Nah, si Ujang ini pernah muncak ke Gunung Nini ya. Gunung Nini itu bersebelahan dengan Gunung Bumiwangi atau Bukit Culah. Nah, Gunung Nini itu terletak di Desa Bumiwangi, perbatasan Desa Cihelang. Kalau nggak salah, kalau salah boleh dikoreksi dan boleh komen. Itu di mana sebenarnya Gunung Nini terletak ya. Nah, waktu itu Ujang sama teman-temannya itu 8 orang kalau nggak salah. 3 orangnya perempuan dan 5 orangnya itu laki-laki. Nah, termasuk Ujang itu jadi 8 orang. Nah, si Ujang itu jadi leader trek ke Gunung Nini. Nah, mereka bawa jalurnya itu jalur beko. Di sini kalau orang Cipalai pasti tahu beko ya. Dia tidak ngambil jalur Cihulang tapi dia ngambil jalur beko. Nah, di beko dia naik dan di pertengahan jalan itu mereka itu ketemu dengan apa namanya? Pemukiman warga namanya Kampung Cihonje kalau nggak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah, mereka berangkat dari kaki gunung itu jam setengah 4. Dari kaki gunung naik ke perumahan warga itu nyampe setengah 6. Nah, di situ mereka istirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Ya, mereka melaksanakan sholat maghrib dan ada satu perempuan yang tidak sholat karena dia lagi haid. Ya, si Ujang pun baru tahu bahwa dia lagi haid. Kalau pulang dia itu udah pertengahan jalan gitu. Jadi posisi Ujang itu merasa bingung. Ini kalau pulang lagi posisi udah setengah jalan, tapi ini kalau dipaksain ini ada cewek yang lagi haid. Di situ bismillah aja kata si Ujang teh. Bismillah, diam dulu sambil ngobrol-ngobrol sama temannya dan itu si cewek kita sebut nama Boah ya. Namanya Boah. Si Boah itu dia pas waktu teman-temannya sholat dia ngelamun dia teh dan mandangi suatu pohon yang besar di situ tempat mereka sholat maghrib. Dia terus ngalamun dan si Ujang tidak merasa ada apa-apa. Jadi ya udah lanjutin aja mungkin dia lagi sakit atau gimana ya. Diterusin aja lah sama si Ujang naik ke puncak Gunung Nini itu. Nah sebelumnya Ujang itu pernah dikasih tahu oleh bapaknya kalau naik ke Gunung Nini jangan sampai kemalaman. Nah itu adat orang sini kayak gitu ya. Tapi gak tahu saya gimananya. Nah itu kalau misalnya tahu coba komen aja. Sudah selesai sholat maghrib dia ngelanjutin jalannya ke puncak Gunung Nini itu. Dan sampainya di trek dia kan kalau Gunung Nini itu posisinya nanjak. Nah pas ditanjakan gak ada jalan sama sekali. Cuman ada pohon bambu yang malang yang ngehalangin jalan ya. Nah sama si Ujang si pohon bambunya itu ditebang untuk buka jalan. Nah terus ada salah satu cewek yang namanya si Boah itu yang lagi haid, dia langsung ngejerit, dia langsung nangis. Gak tahu kenapa dia langsung nangis. Nah si Ujang langsung bergegas nyamperin si cewek itu, kenapa, ada apa. Dia tidak cerita bahwa di sana ada apa-apa, dia tidak cerita dan dia cuma nangis ya sama teman ceweknya itu di apa namanya, kalau bahasa Sunda mah diupahan gitu. Udah baik melanjutin lah jalan walaupun itu jalan tidak ada ya. Ujang itu terpaksa buka jalan pakai golok seadanya, buka jalan. Nah pas di atas itu nggak ada jalan banget, cuman ada semak-semak. Sama si Ujang ditebang lagi itu semak-semak dan nangis lagi dia di situ si cewek itu nangis lagi sama si Ujang. Ada apa, kenapa nangis nangis terus sama temannya malah marahin si Ujang gitu. Kamu teh harus ngerti kan dia teh lagi ya, dia tuh lagi haid, kamu teh harus ngerti gini-gini pokoknya di situ ya agak apa itu bertengkar sih si Ujang sama cewek itu. Nah
Selepas itu eh semuanya itu kan istirahat di situ deh, di semak-semak itu. Dan ada dua orang laki-laki teman si Ujang, dia tuh cari jalan ke atas, cari jalan ke atas. Nah, pas teman dua itu sebutlah si Jen sama si Opik. Nah, Jen sama si Opik itu cari jalan ke atas. Yang 6 orang duduk di sana ya, sambil baca doa, baca Al-Quran kalau nggak salah katanya. Nah di situ dua orang naik ke atas, terus manggil, Ujang, Ujang, kata si Janjan sama si Opik itu. Nah si Janjan langsung ngomong, ini sana ada jalan sebelah sini, sambil diteriakin ya, Jang, di sini ada bahasa Sunda nama, Jang, yuk, ayo jalan ke dia. Nah kedengarlah sama si Ujang, oke siap, kalian turun lagi. Si Janjan sama si Opik itu turun lagi untuk nyamperin kelompok itu dan bawa barang. Naiklah mereka itu ke atas yang ditunjukin sama Janjan dan Opik. Nah pas nyampe di situ nggak ada jalan sedikit pun guys. Di situ cuman semak-semak aja. Otomatis si Ujang marah sama si Janjan sama si Opik itu. Kalau bahasa Sundanya gini, cing balik sih atuh nunjukin jalan teh sih kan ini kergentingnya, iker aya nu haid, cik atuh mana teh mikir, ulah ngabobodo. Nah, si Ujang teh ngomong gitu sama si Opik dan si Janjan itu. Dan si Janjan itu kekeh, ini di sini ada jalan. Tadi saya berdiri di sini, ini tapak kaki saya di sini ada. Nah, di situ berdebat. Nah si Ujang itu udah, kita jangan berdebat lagi, kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ yang 8 orang itu berdoa dan udah berdoa, istirahat dulu bentar, dan si Janjan sama si Opik itu cari jalan lagi. Demi Allah itu cina jalannya di sisi kita, tahu di pinggir kita itu jalan. Di situ si Janjan langsung, Jang, ini ada jalan di sini katanya. Si Ujang nyamperin, itu jalan di pinggir kita. Oh masya Allah di situ. Nah pas Ujang udah tahu jalan, semua rombongan naiklah ke puncak gunung. Nah di situ udah nyampe ke puncak gunung, si Boah itu yang cewek lagi haid nangis lagi. Situ nangis lagi. Ujang ngomong lagi kenapa nangis lagi. Udah kata si Ujang teh, kita berdiriin tenda dulu, nanti biar si Boah cerita ada apa. Bangun tenda, itu tenda 2 ya, cowok 1, cewek 1. Si Ujang teh nanya sama si Boah, kenapa kamu nangis terus dari tadi, kata si Boah, kata si Ujang. Dia teh nggak bisa ngejawab pas sama cewek di apa tuh ngobrol dari hati ke hati. Bicaralah si Boah itu, yang dari tadi teh saya lihat pas kalian sholat di pohon yang besar itu, saya lihat makhluk badan gede, warna hitam, matanya merah, banyak rambut di situ. Di situ kaget kan teman-temannya. Ah, piraku maknya. Cing balik main ngomong teh. Si Boah langsung cerita, "Iya, Jang. Dari tadi saya nangis terus teh ngelihat itu, dan tadi Ujang nebang pohon bambu yang malang itu tuh bukan pohon bambu," kata si Boah teh. "Kamu tebang, dia langsung melotot ke saya, makanya saya nangis," kata si Boah. Dia tuh melotot ke saya, makanya saya nangis. Terus pas yang kedua kalinya kamu nebang semak-semak, di situ banyak Jang, di situ banyak yang warna hitam, kata si Boah itu. Pas waktu si Injen sama si Opik itu naik, itu emang dia udah ngelewati apa namanya makhluk itu. Si makhluk itu teh ngikutin si Boah yang lagi haid. Nah di situ teh, kalau misalnya jauh dari si Boah itu pasti ada jalan, tapi kalau deket sama si Boah itu ketutup jalannya. Nah kayak gitu. Nah pas si Jejen sama si Opik itu naik ke atas, itu kan jauh dari si Boah, jadi terbukalah itu jalan. Tapi kalau deket si Boah itu tertutup jalan, jadi nggak lihat apa-apa. Diliatin kita tuh cuman semak-semak. Nah pas si Boah itu baca Al-Quran, nah si yang apa itu yang ngelilingi mereka itu hilang gitu. Nah terbukalah jalan. Makanya dari tadi si Boah itu nangis terus teh gara-gara itu guys.
Ih, masya Allah jadi serem ya. Itu katanya genderuwo ya Allah, kata si Boah itu. Itulah ceritanya guys. Ya jangan lupa komen, cing rame lah komenannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.